Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali untuk kita bisa beribadah bersama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pada Minggu Trinitas. Saya mempersilakan saudara-saudari saat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 5. Tuhanku Yesus.
dalam pengakuan dosa. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa untuk menguasai seluruh isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Dan keserakahan manusia inilah yang menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Dan pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Jemaat, kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antara kita dan juga alam. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saat ini kita menyadari segala bentuk pelanggaran dan dosa, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah ya Tuhan setiap pengakuan kami, kiranya Engkau sumber kasih mengampuni kami dan melayakkan kami, sehingga kami dapat terus belajar untuk melakukan firman dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kepada kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui setiap dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Amin. Mari jemaat dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita pujikan Kidung Jemaat kita 246. Kita pujikan bait 2 dan 3. Ya Allah yang Maha Tinggi. Engkau
ayat ke-16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengar, membaca, dan tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat itu sekitar tahun 323 sebelum Masehi, kira-kira pada bulan Juni seperti saat sekarang ini, sekitar 2300 tahun yang lalu, Alexander Agung berpesta dengan para pasukannya. Dia dengan para pasukannya berpesta dan tidak lepas dari minum-minuman keras. Alexander Agung ini adalah seorang pemimpin dari Makedonia, atau yang sering kita kenal sekarang dengan Yunani. Nah, pada saat itu ia berhasil menguasai wilayah dari pantai laut Adriatik sampai ke pegunungan Afghanistan. Dan pada saat itu usianya masih sangat belia, sekitar 32 tahun. Dan di tengah usianya yang masih sangat muda, dia berencana untuk meluaskan pimpinannya, meluaskan wilayahnya sampai ke India dan bahkan sampai ke Arab. Dan pada saat bulan Juni, di mana pada saat itu Makedonia memiliki suhu udara yang sangat hangat, dan kondisi saat itu dia sedang berada di Babel, di mana pada bulan Juni atau ketika dia merayakan kemenangannya, ternyata Alexander ini memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik. Dia memiliki sakit, tetapi dia menyembunyikan rasa sakitnya atau penyakitnya. Dia ingin terus menyemangati pasukannya dengan cara dia merayakan, dia meminum bersama dengan para pasukannya. Tetapi nasib baik ternyata tidak berpihak kepada dia, dan dia diserang penyakit dengan demam yang begitu hebat, sehingga sampai-sampai dia tidak mampu untuk berbicara lagi, dan tidak seberapa lama dia akhirnya pun meninggal. Dan sebelum meninggal dia berkata kepada pasukannya, "Aku meramalkan konteks besar di pertandingan pemakaman." Dan memang benar, Bapak Ibu, sesudah dia meninggal, orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka berebut kekuasaan, mereka saling berperang, mereka saling menunjukkan daya atau kekuatan mereka, dan pada akhirnya Makedonia terpecah-pecah dan hancur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, cerita semacam ini itu sebenarnya juga terjadi pada saat kehidupan kita ini, terjadi di banyak daerah, terjadi di banyak tempat. Katakanlah kita bisa mengingat Uni Soviet, bagaimana kekuasaannya juga setara dengan Amerika dan sekutunya. Kedua negara ini mereka saling berebut kekuasaan, mereka saling menunjukkan kehebatan. Tetapi bagaimana sekarang? Uni Soviet hanya sekedar atau hanya tinggal nama. Uni Soviet sudah tidak berdiri lagi seperti dahulu, dan hanya
menjadi negara-negara kecil, dan Uni Soviet juga sudah tidak memiliki kekuasaan lagi. Kalau sekarang kita berada di daerah Mojokerto, kita juga pasti paham, kita juga pasti mengenal bagaimana kerajaan Mojopahit ini dulu juga begitu berkuasa. Kerajaan Mojopahit ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan didaya mereka. Tetapi sekarang hanya tinggal puing-puing, hanya tinggal sejarah. Kekuasaan yang selalu dibangga-banggakan, kekuasaan yang selalu dikejar-kejar, yang dibanggakan untuk mengatasi segala hal, segala macam persoalan. Ternyata ketika kekuasaan itu sudah habis, ya habis. Ketika kekuasaan itu sudah hilang, ya hilang. Di mana kehebatannya? Di mana kemudian hal-hal yang dulu dibanggakan dan dikejar-kejarkan? Ketika semuanya sudah sirna, ketika semuanya sudah hilang, maka hanya ada tinggal sejarah dan nama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini pula yang terjadi, ini pula yang kemudian dirasakan oleh kita, ini pula yang kemudian didengung-dengungkan terkhusus dalam bacaan kita pada saat ini dalam Matius 28. Pada bagian akhir dari Injil ini selama berabad-abad, di mana Matius 28 ini dimaknai sebagai semangat untuk menjadikan dunia semuanya bisa mengenal Tuhan, menjadi Kristen. Dan ayat yang paling terkenal, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan semangat ini juga menggema seperti pujian yang seringkali kita lantunkan di dalam Hidup Jemaat 120. Hidup Jemaat 120. Adakah panjenengan yang mengingat pujian ini? Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ada semangat, kata-katanya hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Ini seolah seperti menggambarkan bagaimana Matius menggemakan bagaimana kita orang Kristen harus berpuasa, bagaimana kita orang Kristen harus bisa menguasai seluruh dunia. Karena dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semangat besar inilah yang kemudian diusung oleh Matius 28. Dan efeknya kita sekarang dimanapun, bahkan seluruh jemaat GKJW yang berada di pinggiran atau di pesisir pantai sekalipun juga ikut merasakan gema yang diberikan Matius 28 ini. Bagaimana kita bisa mengikut Kristus. Padahal kalau kita berlogika, berapa sih jarak antara Yerusalem dengan kita saat ini? Tetapi inilah yang terus disuarakan dan digemakan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada hal-hal lain yang agaknya juga membayangi Matius 28, di mana diam-diam semangat untuk menjadikan semua menjadi murid Yesus dengan cara membaptiskan dan mengajar mereka seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, menjadi sebuah keinginan untuk berpuasa. Nah, inilah yang kemudian direfleksikan, inilah yang kemudian secara diam-diam membayangi Matius 28. Jika kita mau jujur secara pribadi, sebenarnya kita orang Kristen juga ingin menguasai dunia. Sebenarnya kita orang Kristen juga ingin bahwa seluruh dunia itu bisa menjadi orang Kristen, memiliki iman yang sama. Kita akan senang ketika
kita melihat di TV bahwa ada artis yang kemudian berbicara atau mengatakan puji Tuhan, terima kasih, kita akan senang bahwa oh ternyata dia orang Kristen. Kita juga akan senang ketika ada pejabat-pejabat yang seiman dengan kita sesama orang Kristen. Ada partai-partai yang berbau-bau agama Kristen. Biasanya yang kita lakukan adalah kita mendukung mati-matian partai itu yang berbau-bau agama Kristen. Kita mendukung mati-matian dengan alasan enak nanti kalau partainya jadi semua pasti akan dipermudah. Terlebih di tempat kita saat ini mengurus surat-surat mungkin juga akan jauh lebih mudah. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan akan jauh lebih mudah. Tetapi ketika kita memiliki niat untuk menguasai seperti yang baru saja diungkapkan, itu berarti makna dari kekristenan kita sudah meleset. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih, hal keinginan untuk berpuasa memang bisa digerakkan oleh apa saja termasuk agama kita. Agama bisa menjadi sebuah identitas bahkan dalam politik. Orang ingin agamanya berkuasa, dan agaknya bukan hanya orang Kristen yang ingin berkuasa menguasai segala sesuatu, tetapi pada saat ini agama-agama yang lain pun juga demikian. Akhirnya yang terjadi adalah sebuah pertarungan untuk memenangkan sebuah kuasa, dan setiap hari isinya adalah kompetisi untuk berebut kuasa, dan kuasa. Sedangkan agama akhirnya dapat menjadi sebuah pecah belah. Agama bisa menjadi sebuah hal yang tidak baik karena ingin menunjukkan kekuasaan kita. Padahal di awal kita sudah diingatkan bahwa kuasa apapun, kehebatan apapun, ketika sudah habis, ketika sudah selesai, ya habis, ya selesai, dan tidak akan ada maknanya atau ceritanya lagi. Kuasa tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kuasa itu menyebabkan sebuah perpecahan, menyebabkan sebuah permusuhan. Dan inilah yang dikritik oleh Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus, di mana semuanya berebut kuasa sampai akhirnya mereka terpecah-pecah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca Matius 28, di mana kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan ini Bapak Ibu sebenarnya tidak selalu dan tidak perlu dimaknai secara harfiah, secara sakramen baptis. Tetapi kita juga bisa membaptiskan dunia dengan terus menceritakan kasih kisah Kristus kepada dunia, sehingga mereka mengenal jalan Tuhan, mereka mengenal kasih Tuhan. Dengan setia pada jalan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai serta sejahtera, akan mengajarkan kepada dunia tentang keteladanan hidup yang sesungguhnya. Kalau hanya ingin sekedar membaptis mereka di dalam nama Tuhan, lalu bagaimana iman mereka, bagaimana menghayati, mengenai teladan-teladan Kristus di dalam kehidupan mereka? Kalau hanya sekedar ingin berkuasa, menguasai dunia dengan iman Kristen, kalau hanya sekedar ingin berkuasa dan menduduki sebuah jabatan di tengah dunia, maka kita tidak bisa jauh-jauh, Bapak Ibu. Kalau saya dan panjenengan ingin mendapat kuasa, atau pada kata sederhana, kalau kita ingin dipanggil bos misalkan, kalau kita ingin dipanggil guru besar, kita pergi saja ke daerah lingkungan kita, atau kita pakai saja kendaraan kita. Biasanya kalau sesuai dengan pengalaman saya, memang banyak tukang-tukang parkir itu ketika kita sudah memberikan tips kepada mereka akan selalu berkata, terima kasih bos, kita sudah bisa
bos itu kan identik dengan kekuasaan, dengan jabatan mereka. Sehingga kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk menguasai dunia. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita dapat pergi keluar, bagaimana kita terus menceritakan, bersaksi mengenai teladan Kristus. Karena kuasa yang sebenarnya itu bukan untuk menguasai. Mari kita belajar dan meneladani. Mari kita melihat secara lebih dalam apa yang disampaikan Matius 28 kepada kita. Kita bagaimana memaknai panggilan kita sebagai orang Kristen, menceritakan Kristus agar nama Kristus terus bergema di dalam kehidupan kita sampai kita dipanggil lagi oleh Tuhan, sampai kita pulang kembali dan kita bisa berkata seperti yang dikatakan Paulus, akhirnya aku untuk sempurna. Selamat mengembangkan kasih dan teladan Tuhan bagi sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dulu sejenak. Bapak Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat, mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Pencipta Khalik langit dan seluruh isinya, kami tak henti-hentinya bersimpuh di hadapan Tuhan untuk bersyukur seraya memohon kepada Engkau. Karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu, karena Engkau terus-menerus menaungi kami dengan segala rahmat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini berilah kami belas kasihan di tengah kondisi saat ini. Lindungi dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit dan mampukan kami agar kami tetap saling menjaga, agar setiap kami yang memohon kepadamu tetap merasa sehat. Bapa, saat ini kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau turunkan mukjizat kesembuhan jamah dengan setiap bulir-bulir darah Tuhan, agar hari ini mereka pun dapat mengalami kesembuhan. Begitu pula dengan sarana yang mereka gunakan seperti makanan, minuman, obat-obatan, ataupun para medis bahkan keluarga yang merawat. Biarlah Tuhan pakai mereka semuanya. Biarlah Tuhan pakai setiap sarana prasarana agar saudara-saudara kami dapat sembuh, dapat kembali pulih dengan sempurna, dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dan yang sedang dalam masa pemulihan. Biarlah kasih Tuhan saja yang senantiasa memberkati dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, pada minggu-minggu ini pun di beberapa tempat telah menerapkan new normal. Kiranya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, Tuhan pula yang senantiasa dan semakin memberkati dan
dan jadikanlah semua ini usaha kami untuk kami dapat mengatasi dan keluar dari keadaan ini, dan persiapkanlah kami dengan sungguh-sungguh dengan baik ya Bapa, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dalam kondisi yang baru. Bapa, kami rindu untuk bersekutu bersama, kami rindu untuk bertemu dalam persekutuan di gereja. Tuhan, kiranya Engkau tetap berikan kami belas kasihan-Mu, dan janganlah kiranya Engkau berikan kami murka Tuhan, tetapi ampunilah kami ya Bapa. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami firman dan kebenaran-Mu, biarlah kami di tengah kondisi saat ini, kami pun juga dapat terus mengembangkan kasih dan teladan Tuhan, agar setiap orang boleh senantiasa semakin mengenal, semakin mengerti bagaimana Engkau Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kuasa Tuhan tetap menolong dan melindungi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang juga mengajari kami berdoa yang demikian. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita di kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahannya, dan masuklah menghadapi Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 287B ayat 1 sampai selesai. Mari kita pujikan dengan mempersembahkan sekarang beri syukur. Hai hatimu
persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan yang kami kumpulkan, kiranya dapat memulai berkat Tuhan di muka bumi ini, dan berkati Tuhan yang mengelola dengan baik. Tuhan berkati kami yang sudah mempersembahkan, berkati kami yang belum mempersembahkan juga. Tuhan, terima kasih, semuanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang bagi berdiri. Jemaat terkasih, mari kita undur dari ibadah kita ini. Marilah kita terus mengembangkan kebaikan Tuhan agar sesama kita dapat mengenal Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Bersama kita pujikan kita Jemaat 242 bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Hiduplah seluruh karya Allah dalam menjaga bumi, jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menopang dan menyertai kamu dalam menjalani